sekali nih guys. Oke. Dan oh iya, tidak apa-apa. Oh iya, Concédeme un instante. Yaitu pada bulan April ini kita mengungkap 3 tempat kejadian perkara, yang mana itu tanggal 8 April, kemudian tanggal 13 dan tanggal 17 April 2023, dan kesemuanya lokasi atau TKP-nya itu berada di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 20.00 yaitu bertempat di Jalan Beringin atas nama inisial ADW, yaitu umur 28 tahun, pekerjaan wira swasta, untuk barang bukti sebanyak 20 strip atau 200 butir obat dengan merek Tri Happy Needle. Kemudian TKP kedua pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.30 di Jalan Gunung Mulia Uto, Kecamatan Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, dengan tersangka yaitu inisial IAH, umur 25 tahun, pekerjaan mahasiswa, dengan barang bukti 40 strip atau 400 butir obat dengan merek Trihexyphenidyl. Kemudian TKP yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 di Jalan Jeruk, Kelurahan Pungabotu, Kecamatan Dugingi, dengan tersangka SSA, umur 23 tahun, pekerjaan buruh harian lepas. Kemudian kesemuanya ini apabila mereka jual rata-rata 10.000 per butir, mereka akan mendapatkan 3.451.000. Jadi dia jual per butirnya 10.000. Pak, ini barang bukti ini dapat dari mana, Pak? Dari ketiga-tiganya kita sudah melaksanakan pemeriksaan, jadi mereka melalui online, ada melalui situs Facebook, kemudian juga Lazada, dan kesemuanya ini melalui online, dia kirim melalui paket. Pak, itu sudah terjual, Pak? Oh, ini belum terjual, jadi semuanya kita lakukan penangkapan ketika mereka menerima atau mengambil kurir. Ketiga tersangka ini apakah mereka yang berkelompok atau masing-masing? Mereka berdiri sendiri, tidak ada hubungan. Mereka bertiga ini tidak ada hubungan sama sekali. Jadi bukan sindikat yang tersangka 1, 2, dan 3 tidak ada hubungan sama sekali. Modus mereka ini menjual ke siapa saja, Pak? Semua kalangan, ke semua kalangan, dan termasuk kami dapat informasi ketika kita melaksanakan Jumat Jumat, termasuk anak-anak SD, anak SMP, dan juga ada orang dewasa. Dijualnya melalui media sosial atau terkadang melalui media sosial, melalui grup seperti itu. Tapi grupnya grup tersendiri yang tidak bisa orang lain masuk. Pak, obat ini jenis apa, Pak? Apa ini dilarang? Betul, ini termasuk obat keras yang peredarannya harus melalui izin resmi, itu melalui apotek dan juga ada dari dokter. Dan ini termasuk pengobatan dari pasien Parkinson atau obat gangguan jiwa. Untuk sanksi untuk ketiga pelaku? Sanksinya kita kenakan pasal 197 Junto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu setiap orang yang dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Dan atau pasal 198 junto pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu unsurnya adalah setiap orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian diancam dengan pidana denda maksimal 100 juta rupiah. Sudah berapa lama mereka beroperasi? Ini yang Baru. Yang mereka mengakui ya pertama yang lama seperti itu. Motifnya ekonomi semua. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti itu. Jadi ini adalah barang buktinya. ¿Quieres? Quizá me encuentres interesante. I'm expecting some. Jadi ada 3 paket ya dari 3 tersangka ini. Masih ada sih. Orang stres minum begini. Gangguan jiwa. Tapi double L bukan ini. Bukan ini double L. Double L kan buat anjing gila kan. Iya, minum itu Pak. Iya kalau komik juga. Kalau ini kan Nanti dicurigai. cerita pengalaman kayak Ipung ini ternyata. Ini jangan gila sendiri. Boleh dipantau pakai saya. Kalau ini itu berapa bulan Pak? Berapa bulan? bulan. 10 lembar ya. Terus dijual berapa? Mana? Sama sendiri. Yang berapa yang tadi yang mana nih? Yang 20. Masih ada 200 trip. Lu tahu jual berapa kali? New style too. Give it to me. Style. Styles soon. Styles. 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 Kalau obat ini dijual karena pengalaman sendiri. Pernah beli, pernah ngerasain juga. Pernah ngerasain semua. Gimana rasanya? Rasanya gimana rasanya? Tenang. Oh, tenang semua. Tenang semua. Bukannya pusing. Mata terganggu. Tidak. Kapan pengalaman pertama? Pengalaman pertama kapan? Enggak, mengkonsumsi pertama kali kapan? Kamu siapa nama? SMA. Tahun berapa? 2013. Tahu dari mana? Dari teman. Semua ada tahu dari teman. Baru pertama kan bohong. Ronald. Siap. 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 Apa kasar? Sampai meningkat saja. Baru
Berkasnya dulu, jangan tanya apa yang mau ditanya karena jam 8 atau Sama Indra. Sumatera. apa ibom? Fluye en proporción perfecta. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Rafael de la Greta. Jenis mobil Honda Brio Satya 1.2 warna abu-abu metalik tahun 2022. Kemudian pada saat itu mobil tersebut ternyata bahwa yang pembiayaan bukan pelaku 1 atau pelaku 2, ada pelaku 3, dan oleh pelaku 3 kendaraan tersebut dipakai, kemudian dialihkan kepada orang lain atau dijual, katakan seperti itu, sebesar 50 juta rupiah, dialihkan ke pelaku yang nomor 4 dengan inisial F. Jadi inisial RD dan AN inilah yang pertama datang ke pembiayaan. Sekarang kita sudah ambil alih, sudah sekarang penyitaan. Kemudian ketika awalnya pun dia menggunakan uang muka sebesar 22.864 rupiah. 22.864 rupiah sebagai uang muka untuk pembelian kredit mobil ini. Kemudian dia alihkan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga ini dialihkan kembali ke pihak yang lain. Dari kedua pelaku ini yang pindah kedua ketiga ini mana? Yang 18 berapa? Yang kesimpulannya mereka ini Sama suami istri. 1 dan 2 ini pelaku suami istri, dan yang ketiga itu sepertinya masih ada hubungan saudara juga. Ada hubungan saudara. Jadi 1 dan 2 suami istri, dan yang ketiga saudara. Namun untuk yang pelaku yang wanita kita tidak laksanakan penahanan dengan pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena sedang hamil. Jadi kita tidak tahan. Jadi mereka ini membeli mobil tapi dijual dengan cara yang ilegal. Ya, dialihkan kan tidak boleh tanpa sepengetahuan dari pihak fidusia, karena ini jaminan kredit tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga. Jadi Iya, jadi harusnya dia simpan sebagai jaminan dari pihak pertama, namun dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak fidusia itu. Mereka ini pelaku awal atau sudah ada modus lain? Pertama, ini melakukan pertama kali yang diakui ya dari pemeriksaan memang pertama kali, dan sudah keluar STNK-nya juga. Ini STNK-nya. Kalau yang Pembeli belum kita tetapkan sebagai tersangka. Nanti kita akan melaksanakan gelar manakala kita ada cukup bukti dan perlu untuk kita tetapkan sebagai tersangka, kita akan sebagai tersangka tentunya dengan pasal yang lain dan menerima objek ini. yang mengalihkan mobil ini memang sengaja dialihkan atau memang Modus lain? Nah, dari hasil pemeriksaan sudah tergambar ada mensrea, ada niatnya sudah tergambar. Memang dari awal dia sudah ingin membeli mobil ini dan untuk dialihkan ke pihak lain, bukan karena memang alasannya karena tidak punya uang terus kami alihkan, tidak. Memang sudah ada niatan dari awal untuk seperti itu. dengan niat untuk dijadikan fondasi. Iya betul, karena pelaku 1, pelaku 2 dia melaksanakan
perbuatan seperti ini dia mendapatkan imbalan sebanyak 1,5 juta rupiah dari perbuatan ini, dari pelaku ketiga ya. Setengahnya boleh lebih boleh. Setengahnya. Oh, pasal 35 subsidi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, atau pasal 378 subsidi pasal 372 KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mahatma Gandhi. Escucha, deleítate. DJ by My name is Pilares 14.